Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Video kali ini saya akan coba buat lagi video list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 2 November 2023 ya teman-teman, 2023 di hari Kamis nih. Nah, ini sebelum masuk ke sahamnya nih bagaimana nih teman-teman tradingnya hari ini, karena kalau hari ini saya lihat indeksnya merah ya. Ya mungkin ini sebelum saya masuk ke beberapa list saham ya, ini saya mau info juga nih kalau hari ini teman-teman, hari ini indeks minus 1,63% dan banyak ya saham-saham yang runtuh gitu ya. Banyak saham-saham yang runtuh dan di kolom komentar nih teman-teman, di kolom komentar ada yang nanya sama saya, "Gimana trading hari ini? Apakah ada chart ada video recording untuk live trading?" Ya saya bilang nggak ada gitu ya, karena ya hari ini saya di tanggal 1 ini ya, ini tanggal 1 saya cuman berhasil cuan 21.000 ya, mau dibikinin konten juga ya gimana. Jadi ceritanya ketika market open nih teman-teman, yang mau saya share dulu ya. Ini saham STRK nih gerak teman-teman, gerak, tapi saya nggak berani karena ngelihat bid overnya itu kurang begitu meyakinkan gitu kan. Karena kalau trading kan kita pakai probabilitas ya teman-teman. Jadi kalau ngelihat saya ngelihat polanya saya nggak berani, tapi ada satu dari teman-teman yang komen di kolom komentar, terima kasih katanya cuan di saham STRK. Nah ini sedikit menggelitik saya ya sebelum saya masuk ke list saham. Jadi saya pribadi BEP, ada yang komen di saham STRK cuan gitu ya, ada juga yang nge-DM saya di saham STRK malah cut loss. Jadi saham yang sama tapi ada tiga trader yang berbeda trading di saham yang sama dengan hasil yang berbeda gitu. Kalau saya kan tadi BEP ya, hitungannya BEP karena ya hanya cuan dikit ya. Jadi 0,3 ya, itu hanya BEP aja sih. Jadi ini market open dia jatuh terus dia naik, saya coba beli nih teman-teman, tapi pada saat saya beli dia nggak kuat naik gitu ya. Kalau ada teman-teman yang di kolom komentar, mungkin teman-teman nanti cek aja saya nggak nge-share orangnya ya, ada di belakang tuh dia di video kemarin, rekom kemarin itu dia komen dia berhasil cuan di STRK. Dia padahal STRK pada saat market opening memang sempat naik gitu ya, tapi ada juga yang DM saya di IG gitu ya, dia bilang, "Oh saya cut loss nih bang di STRK" gitu ya. Memang kalau misalnya teman-teman ya, kaitannya kalau teman-teman lihat rekomendasi saham untuk scalping ya bener-bener harusnya scalping ya, jangan sampai terlambat, harus cepet gitu. Makanya saya bilang entry dan exit itu harus cepet, karena ya bisa hasilnya juga bisa berbeda gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah ini kembali sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau kembali ingetin, jadikan list rekomendasi saham ini sebagai watchlist ya, untuk teman-teman lihat dahulu respon marketnya. Jadi kalau seandainya direspon menarik, baru cari momentum untuk entry. Dan saya saranin seperti tadi ya, karena hasilnya bisa berbeda. Ya sahamnya juga saham volatil tinggi ya, itu entry dan exit saya sarankan bisa cepet gitu. Dan ini bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi pure ini adalah hasil analisa saya. Dan saya juga bukan trader profesional teman-teman. Kalau seandainya teman-teman berharap selalu cuan dari rekomendasi, ya mungkin lebih baik teman-teman join ke grup yang ada VVIP-nya gitu ya, grup-grup berbayar yang kasih stock pick yang bisa ngasilin cuan. Tapi saya juga nggak tahu nih, mungkin teman-teman ada nggak yang join di grup VVIP tapi loss gitu ya. Kan kita nggak bisa tahu ya respon marketnya gitu ya, apalagi sekarang kondisi marketnya lagi jelek gitu. Jadi ya seperti itu aja teman-teman, kembali saya ingetin untuk teman-teman hati-hati gitu ya. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab sama trade teman-teman masing-masing. Oke ya, langsung aja masuk ke list sahamnya, nggak usah kebanyakan ngomong ya, karena ini lumayan juga kalau saya ngoceh terus malah bosen dengerinnya. Saham yang pertama itu ada Suli, saham yang kedua ada FVCT. Suli ini masih uptrend, ini enak kalau sebenarnya kemarin-kemarin dipakai swing ya teman-teman. Ada IOTF, dan yang keempat ini ada saham Hoki ya teman-teman. Nah untuk share-nya sendiri seperti ini. Ini saham Suli ini broker AZ, dia masih konsisten jadi top buyer ya, karena kalau misalnya kita lihat top 2, top 3-nya ini hanya 200 jutaan, 100 jutaan. Ya ini kontras sekali, di hari ini tanggal 1 AZ ini beli lagi dalam jumlah besar dan dia punya average 208. Memang dia udah cuan nih teman-teman, memang dia udah cuan ya. Nah ini kalau saya tarik nggak usah lama-lama ya, kira kurang lebih 1 minggu ini AZ masih punya barang. 1 minggu terakhir AZ ini masih punya barang sekitar berapa nih, 402.000 lot ya, seperti itu. Dan dia masih jadi top buyer di sini ya.
dia punya average kalau dari tanggal 24 ini 194. Jadi dia ini kondisinya udah cuan ya teman-teman. Nah ini saya nggak tahu ya besok dia akan kembali perform apa enggak, tapi yang jelas ini hari ini dia naik 6,9%. Ya kalau ngelihat chartnya dia market opennya nggak langsung ngegas ya, dia sempat dibawa nyelam dulu sebentar baru naik dan closingnya 6,9. Menurut saya ini saham masih menarik untuk dipantau ya. Kalau teman-teman ada yang suka day trade gitu ya, mungkin bisa, ini kan udah break dia punya resisten yang sebelumnya ya nih. Ya mungkin jaga-jaga stop loss di sini, udah biarin aja trailing stop gitu. Mungkin bisa juga. Tapi kalau seandainya dia punya volatilitas tinggi seperti secara histori di tanggal 18, di tanggal 19, di tanggal 24 itu bisa langsung lumayan kita ngegas ya. Ya mungkin harapannya AZ mau angkat dulu sebelum dia jualan di atas gitu kan, kita bisa cari cuan dari saham Suli ya. Nah, yang kedua ini ada saham FWCT nih teman-teman, hari ini dia naik 18%. Saya suka nih saham-saham yang volatil seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat kan dia low-nya ini 54 teman-teman. Dia open 56 tapi dia naik sampai 64. Jadi kan ini punya upside-nya tinggi gitu ya, ada 18%. Kalau seandainya kita berhasil cuan tipis-tipis aja di sini ya, let's say 4 tick gitu, 3-4 tick ya udah lumayan. Dan memang kalau ngelihat dari data transaksinya ini nggak liquid banget ya. Tapi kalau misalnya retail seperti saya yang hanya masuk sekitar 5-10 juta ya, ini masih bisa gampang exit ya teman-teman. Jadi ya menurut saya ini saham menarik ya. Memang kalau secara historis di tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 Oktober dia ngegas ya tuh, tapi dia ngebuat jarum di atas. Nah, hari ini juga dia sempat ngebuat jarum sampai di 68 ya teman-teman high-nya, tapi close-nya di 64 gitu ya. Tapi ya kalau ngelihat ini saham ini menurut saya besok dia akan menarik ya untuk dipantau, untuk coba-coba cari cuan di saham FWCT ini. Ya sama ketika market opening dia nggak langsung ngegas, tapi di sesi kedua ya berarti ya, range sesi kedua dia mulai ngegas. Ya bisa dipantau ya teman-teman saham FWCT ini. Untuk lanjut yang selanjutnya ini saham IOTF. Kenapa saham IOTF ini menarik? Kalau teman-teman lihat data transaksi hari ini ada akumulasi dalam jumlah besar dari broker CP ya. CP ini Valburi. Ya, broker CP ini beli 1,2 miliar. Ini kontras dibanding sama broker lain yang melakukan pembelian hanya ratusan juta ya, 200, 105 yang jualan Beki. Nah, ini sahamnya biasanya kalau kayak gini, kalau menurut saya ya, asumsi saya ini CP belinya nih niat teman-teman, 1,2 miliar ini menurut saya jumlahnya gede dan dia belinya kalem gitu ya. Jadi pergerakan harga sahamnya nih nggak ekstrim gitu. Jadi berdasarkan data ini ya menurut saya ini masih menarik untuk teman-teman pantau ya. Saya harap sih besok dia langsung ada di kerek naik gitu ya. Tapi sini ya nggak tahu juga ya. Ini mungkin dia akan ngebase dulu di sini teman-teman, masih fase sideways-nya gitu ya. Tapi kita pantau aja teman-teman. Ini jelas nggak bohong dia beli nih ya. Money flow tuh nggak bisa bohong gitu ya teman-teman. Kalau masalah dia gerak atau enggak ya saya kurang begitu yakin juga gitu kan. Nah selanjutnya ini ada saham Hoki. Saham Hoki ini hari ini minus 0,81, tapi ada broker KK yang melakukan pembelian 1,8 miliar. Saya suka nih sama saham-saham yang diakumulasi dalam jumlah yang besar gitu ya, dalam jumlah yang besar. Jadi ya mungkin kalau ngelihat dari chart intraday ini memang dia secara volatilitas nggak begitu volatil gitu ya teman-teman. Tapi karena berdasarkan data transaksi yang cukup gede, kalau teman-teman yang suka day trade atau ya istilahnya swing pendek, ini bisa coba pantau saham Hoki ini. Ini saya pernah bikin juga ya di 16 Oktober nih. Saya bikin trade plan saya sendiri ya, dan waktu itu lumayan ya. Nah ini dari mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 31 Oktober nih, ini dia turun nih teman-teman, turun ya. Dan hari ini kemarin itu dia minus sampai 5%. Nah, ini sentimen apa yang membuat Hoki ini bisa turun? Saya nggak ngerti, nggak ngebahas detail ya, nggak tahu detail apa. Tapi yang jelas ini di hari tanggal 1 November ini dia ada istilahnya berhenti dari merah gitu. Dan ini saat merah. Nah ini hijau, mungkin ya asumsi saya ini mulai ada technical rebound gitu. Dan apakah akan lanjut naik kencang besok gitu, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya saham yang menarik untuk dipantau itu Suli, FWCT, IOTF dan juga saham Hoki gitu teman-teman ya.
Seperti itu, dan ngelihat kondisi marketnya yang masih merah semua ya, kalau saya boleh menyarankan better kalem-kalem aja gitu, jangan terlalu barbar tradingnya gitu. Karena biasanya market IHSG-nya koreksi dalam itu banyak pelaku market yang akhirnya menahan diri, kalau asumsi saya ya, asumsi saya. Nah ini juga yang jadi alasan saya nggak trade banyak-banyak nih kan. Contoh nih, saya masuk di saham siluman ini ya. Ini padahal saya masuknya kecil loh, 50 lot. Kena guyur 5% teman-teman, nggak sempet cepet exitnya. Saya kebetulan bersyukur nemu saham Dewa di running trade kenceng, lagi gerak gitu, lagi rame. Saya lihat ini saya masuk 3%. Tapi 3%-nya saya masuk hanya 200 lot gitu kan. Padahal kalau tahu gini kan kita bisa masuk 2000 lot gitu ya teman-teman ya. Tapi memang dalam kondisi market yang kayak gini ya, yang penting tuh kalau menurut saya itu jaga portofolio aja nih teman-teman. Ya sekedar spill ya teman-teman nih, kalau nonton sampai akhirnya bisa lihat ya nih porto saya nih, spill aja. Ini juga merah-merah banyak, tapi akhirnya endingnya dalam 1 bulan tuh tetap hijau gitu ya teman-teman. Ini yang saya harap teman-teman paham ya. Memang kalau secara jumlah ini kecil teman-teman, saya juga bukan profesional trader ya, bukan full time trader. Tapi intinya kalau menurut saya di kondisi market yang lagi kayak gini ya better kita amanin modal aja gitu. Nggak loss aja itu udah termasuk profit kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya ini ada hijau gitu trading, ada hijau di kondisi market jelek ya, kalau menurut saya udah bersyukur ya. Karena saya yakin banyak dari teman-teman yang justru portofolionya merah ya di kondisi market kayak gini. Mungkin kalau ada teman-teman yang nonton video ini sampai akhir dan kondisi portofolionya hijau tebel, boleh sharing deh di saham-saham apa teman-teman nih dapat cuan tebelnya gitu ya. Mungkin saya juga pengen tahu gimana cara teman-teman bisa dapetin gitu ya. Jadi kita bisa sharing sehat ya di kolom komentar. Ya, sekian video dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.